the camera on? It's about to start. Oh, wait a minute, I'm not ready yet. By the way, the camera is on, guys. Oh my Yeah, it's on. Okay, come on, let's start it. Oke, halo dan saudara semuanya, apa kabar? Semoga Not that language. Yes, that's right. Not I another forget. language. Okay, I'm sorry guys. Okay, let's just start again, right? Hello everyone, how are you today? I hope you can enjoy and healthy in your life today. By the way, in bahasa we can say nggak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu. So let me introduce ourselves. My name is Arif Rinata. My name is Nisa. And I'm Dwi. And I'm Dara. So what are we doing today, guys? We are gonna walk around. Wow. It's true, but it's not that. So No. That's not it. So today we want go to the one of place that interesting place around our Wow. campus. They say it as a cool view. Well, the name of the place is ecotourism in Padang Janya. Exactly. They say there is a durian. Oh, durian. Yeah, that's right, guys. We have also made an appointment with the managers there to talk about this Padang Jannah ecotourism, guys. So, you curious about the ecowisata or ecotourism? So, what are you waiting for? Let's go to there now. Yeah, enjoy. Yeah, bye-bye. Bye. Dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang kita sedang berada di ekowisata Padang Jannah ya. Kita bersama pengelola dari ekowisata Padang Jannah ini gitu. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih. Ada aku Arif Rinata. Aku Anissa Kurato Aini. Aku Dara Bolivar dan aku Dwi Fazri Bruginting. Dan nggak lupa juga di sini ada pengelola dari ekowisata Padang Jannah yaitu Kenalkan, nama saya Reza Alvinaldi. Bang Reza ya, Bang Reza Alvinaldi. Nah, jadi Bang Reza Alvinaldi ini merupakan salah satu pengelola dari ekowisata Padang Jannah ini, teman-teman. Nah, menariknya Padang Jannah ini kalau kita lihat di Google namanya teratas gitu tentang ekowisata sekitar Unan. Nah, tapi yang kita lihat gitu ya, Bang ya. Dan mungkin teman-teman mendengarnya itu masih baru gitu. Teman-teman yang ada di agribisnis Unan atau mungkin yang ada di Unan sendiri gitu masih kurang familiar dengan Padang Jannah. Nah, mungkin bisa Bang jelaskan sedikit apa sih Padang Jannah itu? Ya, terima kasih. Padang Jannah ya, awalnya dulu ini adalah kelompok tani hutan gitu. Ya, kelompok tani hutan yang digagas sama orang-orang tua kita dulu sejak tahun 2014. Ya, karena notabene di sekitar ini petaninya petani durian semua gitu. Durian, ada kopi, pinang, banyak lah yang lainnya gitu. 2014 diusulkan untuk menjadi di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup. Alhamdulillah 2017 dari 2014 ke 2017 kita langsung diberi SK oleh Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kelompok hutan kemasyarakatan namanya. Hutan Kemasyarakatan Padang Jannah. Jadi HKM ya, kita singkat HKM. Kita coba inisiasi lah bagaimana kelompok ini berkembang. 2021 akhir kita masuk di kepengurusan, kita coba inisiasi apa saja, kita coba gali potensi apa saja yang ada di Padang Jannah sendiri. Yang ditonjolkan dari Padang Jannah itu selain glamping, tapi juga ada duriannya ya, Bang ya? Betul. Pertama itu kita inisiasinya durian dulu. Oh, durian dulu. Karena durian kalau musimnya panen raya itu buahnya melimpah gitu. Cuma ya petani hutannya memang tidak berdaya gitu. Jadi panen raya hanya untuk di petani kita ya begitulah gitu. Mereka dapat apa adanya dan durian dibeli murah. Kita coba bagaimana durian ini harganya meningkat. Harapannya sumber ekonomi baru lah bagi petani kita gitu. Alhamdulillah 2022 kita di launching sama gubernur. Kita di sini festival sama gubernur, festival Maunyen Durian.
Ya, glamping sendiri memang atraksi wisata juga. Ini baru 2022 akhir ya kita coba di pintu awal bagaimana kelompok ini berkembang. Ini menyambungin sama yang Abang sampaikan tadi gitu ya. Glamping ini kan termasuk value added ya. Bagaimana dari pihak Abang sebagai manajemen ya mengembangkan glamping ini gitu Bang? Karena kita bisa lihat juga akses dari kota ke sini itu kan juga lumayan ya Bang ya. Itu bagaimana sih dari Abang sendiri untuk mensiasati hal itu agar peminat itu tertarik untuk datang ke sini karena value added-nya yang luar biasa ini gitu. Ya, memang salah satu ya kekurangan kita di sini akses dari sini. Walaupun kita di Kota Padang, gitu, sama akses kita hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan juga blank spot, nggak ada sinyal. Jadi kalau kita selalu berkaca itu menjadi sebuah kelemahan, nggak bakalan jadi. Jadi bagaimana ini menjadi sebuah kelebihan bagi kita gitu. Pertama gitu kita coba yang namanya trekking ya, lebih ke minat khusus lah gitu karena hanya orang-orang spesial yang bisa ke sini gitu. Ya, pasarnya beda ya? Beda. Jadi kita di spot sama pemerintah melalui Dinas Kehutanan diberi ATV gitu. Ya. Kita lihat nih glampingnya posisinya persis di tepi sungai gitu ya Bang. Ya pas airnya naik gitu Bang. Airnya itu bakal masuk ke dalam glampingnya apa enggak Bang? 2019 di Adagalodo memang kita acuan ke sana. Jadi sebelum kita bangun posisinya memang sudah sebelumnya terjadi zona ini aman gitu. Jadi nggak selama kita menjaga alam itu insya Allah pasti bakal menjaga kita. Selama tadi perjalanan kita masuk wilayah ini kan Bang tuh ada itu yang kayak pohon-pohon ditebang gitu kan Bang. Itu apa ada misalnya manajemen resikonya yang kayak tebang satu tanam satu gitu misalnya Bang? Memang itu adalah menjadi satu bagian rencana kerja ke depannya. Dari pengelola pun ada program adopsi pohon masih dalam rencana kerja ya ke depannya gitu. Kita fokuskan dulu kepada pengelola dan pengunjung gitu. Bagaimana satu orang itu bisa layaknya mengadopsi anak lah satu pohon gitu. Di samping dampak ekonominya ada, dampak untuk lingkungannya pasti ada gitu. Oke Bang, tadi kan itu balik pembahasan sebelumnya dulu nih Bang. Ya. Tadi kan itu tadi ada disinggung kan di sini tuh kan sekitar 70 hektar lahannya itu kan terdiri dari kebun durian. Nah itu kebun durian itu apakah ada dijadikan sebagai objek wisata atau enggak? Ini ada paket wisata Monyen Durian itu yang belum ada di mana-mana pun belum ada gitu. Jadi di sinilah di Batu Busuk di Padang Janeh lah adanya gitu. Jadi sensasi kita jual sensasi ya. Pertama minat khusus tadi gitu. Bagaimana orang yang belum pernah merasakan menunggu durian jatuh dan langsung dinikmati gitu. Nice. Pengunjung tahu bagaimana susah payahnya petani durian kita menjaga durian ini. Mulai dari dia putik, berbunga, sampai berbuah gitu. Malahan mereka nggak tidur seharian buat nunggu durian gitu. Karena musuhnya memang ada ya. Kayak tupai, monyet, gitu, beruk. Itu kita jadikan paket wisata gitu. Ini Bang, kan kita lihat di tempat ekowisata ini kan ada restonya kan Bang. Ya. Bagaimana cara Abang untuk pemasukan bahan baku di sini Bang? Karena akses ya jauh dari lokasi ke perkampungan untuk membeli bahan. Jadi kita koordinasi terus, dikasih melalui HP karena di sini nggak ada jaringan ya. Nah, teringatnya kalau untuk trek yang ekstrim otomatis high risk high return ya Bang? What? Bang, maksudnya untuk budgeting yang dipersiapkan oleh pengunjung gitu Bang untuk bisa berkunjung ke sini gitu dan juga paketan biayanya itu seperti apa? Kita nggak rekomendasikan pengunjung untuk bawa kendaraan sendiri karena memang agak riskan juga. Kita lebih fokusnya untuk bagaimana ada dampak bagi masyarakat sekitar. Kita gunakan ojek lokal. Ojek lokal sendiri kita memang ada tarif ya. Harga dasarnya itu sekitar 20.000 satu kali tarik. Untuk ATV sendiri satu orang itu tarifnya 60.000. 60.000. Bolak-balik apa? Pulang pergi. Yang gratis itu trekking. Ya, trekking dia jalan sendiri kan. Oke. Nah, untuk glampingnya sendiri nih Bang, itu apakah ada harga spesial atau harga khusus gitu untuk yang nginap sama yang
Kalau di kabin glamping untuk tanggal sekarang ya masih kita ada promo itu cuma 50k per orang. Untuk harga normal itu satu kabin glamping ini bisa mencapai angka 250 sampai 400 yang besarnya gitu. Per orang. Itu per kabinnya. Kalau harga normalnya per kabin kita hitungnya. Maksimalnya dalam satu kabin ada yang 2 sampai 3. Terus yang besar itu ada 3 sampai 5 orang bisa muat. Ada gitu rencana mau ajukan ke pemerintah atau PLN gitu Bang untuk masukin apa ke sini? Mungkin ke depan ya coba kita bagaimana ini bisa dialirkan jaringan. Sebelumnya kita pernah coba ajukan ke Kominfo sendiri, ke Kota Padang, karena mereka tidak bisa ketok palu sendiri. Mungkin dari teman-teman mahasiswa sendiri kalau memang ada inovasi lah bagi kita di sini gitu ya. Bagaimana caranya ini memang ada jaringan, gitu. Mungkin kita Usahakan. Kembali ke operasional atau jalan ya Bang ya. Tadi sempat di bawah kami itu diminta sama pemuda-pemuda setempat uang masuk gitu ya. Itu bagian dari Padang Jannah kah atau seperti apa ya Bang? ya karena kita masih satu kelompok lah ya. Karena memang untuk masuk kita pungut retribusi gitu. Dan itu pun bukan cuma untuk pemungut retribusi juga gitu. Itu salah satu bagaimana dari persentase yang dikumpulkan itu ada untuk sosialnya gitu. Ya bukan untuk kepentingan pribadi. Last question juga ya Bang, karena tadi kan kita udah ngobrolin tentang potensi dan juga keindahan dari ekowisata ini sendiri gitu ya Bang. Mungkin ada nggak pengunjung itu ada nggak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada di ekowisata ini atau bagaimana gitu? Atau semuanya puas-puas aja seperti itu? Kalau itu kayaknya relatif lah ya, karena tidak semua apa yang kita tampilkan tidak semua sesuai dengan ekspektasinya. Pertama, memang berdasarkan cuaca juga gitu. Yeah. Kalau hujan ya tidak banyak atraksi yang bisa mereka lakukan gitu. Dan kalaupun cuacanya bagus, mereka bisa explore semua yang ada di ekowisata Padang Jannah. Berarti tergantung cuaca juga ya Bang, karena ini wisata alam berarti teman dekat kita tuh cuaca, iklim gitu ya. Kalau mendukung bagus, kalau nggak mendukung memang agak prihatin juga gitu ya Bang ya. Mungkin itu tadi bincang-bincang kita bersama Bang Reza ya terkait ekowisata Padang Jannah. Kita lihat ekowisata Padang Jannah ini memang potensial banget untuk bisa dikembangkan karena kita lihat daerahnya itu yang masih cukup asli dan bisa mendorong perekonomian dari warga setempat gitu. Jadi nggak hanya dapat wisata yang menarik, ekonomi dari penduduk di sekitaran Padang Jannah ini juga bisa terbantu dengan adanya ekowisata seperti ini. So, what do you think guys about the Padang Jannah ecotourism before? The vibes in Padang Jannah is cool, Yes. beautiful, and the water is crystal clear and perfect for relaxing. How about you? But there was no signal, so it's hard to access the pond. Yeah, the road is also difficult to pass. You ready to please? Oh, so you're cheating, right? I think it's good that they provide a signal there. The government should also pay more attention to this area by providing evenly distributed facilities because this area is still a part of Padang City, right? Right. That's true. But yes, even so, there is a positive side too because we can spend more time cheating together. We do not keep playing with our phones. Okay, how about you? And I think the access to get there should be made safer because the road we go through is narrow and also on the edge of ravine because it could endanger visitors who are trekking or using their own vehicles. Oh, yeah. It's good, yeah. It's Yeah. better. So, anyways, do you remember about the young people at the entrance? Yeah, we remember. Remember that? Yes. Yeah. They asked us for money for the entrance fee, guys. Yeah, right? Yeah. Yeah. I think from the from the interview with the managers said that they are part of the ecotourism program. If you visit in there, so you can see the tax. No, it's not the tax, but the Fee. but the Such a fee. yeah.
Yeah. So the Padang Janeh should provide a post, I think, or something like that to display the entrance fee, and also visitor feel more comfortable and safe, right? Yes. Yeah. So Yep. I also thought they were just tags there. It should have been made clear to make them, yeah. Okay. But for wool, ecotourism is good. If you are interested, you can visit to this ecotourism. Okay. Well, that was our trip today. Wait for our next trip. Bye bye. Where are you going? where are you go? Let's go. Let's go to the next journey, guys. Ah, ayo kita ikutin dia ya cepat. Udah weh.